Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak peserta Gladian Pimpinan Satuan Kuartir Cabang Subang tahun 2025. Ya, bertemu lagi dengan pematerian selanjutnya di kegiatan ini. Dan saat ini materinya atau pembahasannya terkait dengan tata cara berpakaian seragam pramuka. Baik, kakak-kakak sendiri di ambalannya masing-masing atau di kuartirantinya masing-masing mungkin sudah tidak asing ya dengan seragam pramuka. Namun mari kita bahas aturan berseragam pramuka sesuai dengan surat keputusan yang Kuarnas keluarkan. Sebelum ke materi, perkenalan dulu dengan saya. Perkenalkan kakak-kakak semua, nama saya Siska Nurseha. Saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang Subang masa bakti 2021-2026. Usia saya 20 tahun dengan tempat tanggal lahir, pendidikan, dan pengalaman kerja yang bisa kakak-kakak lihat. Tanggal lahir saya 17 April 2005, kemudian menempuh pendidikan di Patok Besi, serta saat ini di Universitas Singapura Bangsa Karawang jurusan manajemen dengan beberapa pengalaman kerja dan juga pengalaman organisasi. Selanjutnya kakak-kakak, terkait dengan tata cara berpakaian seragam pramuka, tentunya kita harus mulai dengan mengapa coklat tua dan coklat muda yang dijadikan warna pakaian seragam pramuka. Tentunya seragam pramuka ini bukan hanya sekadar pakaian, bukan hanya sekadar warna juga, namun juga menyimpan nilai historis dan filosofis yang panjang. Warna coklat tua dan coklat muda pada seragam pramuka terinspirasi dari salah satu warna-warna pakaian yang digunakan oleh para pejuang bangsa saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa lalu. Kalau TNI identiknya dengan warna hijau karena dengan hutannya, maka kita dengan coklat tua dan coklat mudanya. Warna ini mencerminkan kesederhanaan, semangat perjuangan, nasionalisme, serta semangat-semangat lain yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita sebagai anggota gerakan pramuka, kakak-kakak. Selanjutnya, dasar hukum terkait aturan berpakaian dalam gerakan pramuka diatur dalam Surat Keputusan nomor 174 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Gerakan Pramuka Kuartir Nasional tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramuka. SK ini atau surat keputusan ini menjadi landasan utama tentang jenis, bentuk, kelengkapan, dan cara penggunaan seragam pramuka. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan ini sangat penting agar kita semua dapat tampil seragam, rapi, dan penuh makna. Selanjutnya, jenis-jenis seragam pramuka ada beberapa tipe kakak-kakak. Yang pertama ada seragam harian, yang kedua ada seragam kegiatan, yang ketiga ada seragam upacara, yang keempat ada seragam khusus. Untuk seragam harian digunakan saat kegiatan kepramukaan sehari-hari dan upacara umum. Selanjutnya, untuk seragam kegiatan ini dipakai saat kegiatan di lapangan, seperti kemah, kerja bakti, dan olahraga, agar lebih nyaman bergerak. Selanjutnya, ada seragam upacara, dikhususkan untuk anggota dewasa pada upacara besar, seperti Hari Pramuka, Hari Kemerdekaan, pelantikan pengurus, dan acara resmi lainnya. Selanjutnya, ada juga seragam khusus, digunakan dalam situasi tertentu, seperti seragam muslim atau seragam pramuka yang dibalut dengan blazer. Adapun seragam khusus atau seragam yang dibalut dengan blazer, tidak apa-apa, yang penting itu tetap terlihat setengah lehernya, seperti contoh yang satu ini, yang saya tampilkan gambarnya. Selanjutnya, terkait seragam pramuka yang harus kita bahas selanjutnya adalah tanda pengenalnya. Ya, seperti yang kita semua tahu bahwasannya pramuka itu pakaiannya identik dengan rembel, dengan rame pakaiannya. Nah, tentang tanda pengenal
Ada beberapa hal juga, ada beberapa macam juga, yaitu diantaranya ada tanda pengenal umum, ada tanda pengenal satuan, ada tanda pengenal jabatan, ada tanda pengenal kecakapan, dan ada tanda penghargaan. Tanda pengenal umum ini diantaranya adalah tanda tutup kepala yang ada di baret atau di boni kakak-kakak. Selanjutnya ada setangan leher, tanda pelantikan, tanda kepramukaan dunia, atau WOSM. Nah, tanda pengenal umum ini adalah tanda yang harus ada di seragam pramuka kakak-kakak semua, maupun itu anggota pramuka yang tidak aktif di ambalannya. Selanjutnya, ada tanda pengenal satuan, yaitu badge sangga dan juga badge ambalan. Tanda gugus depan atau nomor gudeg, lencana daerah atau badge kuarda, dan juga tanda wilayah atau badge kuartir cabang. Selanjutnya ada tanda jabatan, kalau di ambalan berarti tanda pemimpin atau pradana, atau pemimpin sangga, atau wakil pemimpin sangga. Selanjutnya ada tanda kecakapan, yaitu ada tanda kecakapan umum atau TKU, bantara atau laksana. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus atau TKK, purwa, madya, utama. Selanjutnya ada tanda penghargaan, seperti bintang tahunan atau tanda penghargaan Pramuka Garuda. Untuk penempatannya, kakak-kakak, tanda tutup kepala atau emblem atau tatopnya ini berbentuk bulat diletakkan di tengah boni seperti ini, dan untuk penegak ini berwarna kuning, dan untuk pandega berwarna coklat. Dan untuk emblem di putra ini diletakkan di bagian kiri dan juga berbentuk persegi panjang. Untuk penegak berwarna kuning dan juga untuk pandega berwarna coklat. Selanjutnya untuk tanda pandu dunia atau tanda WOSM bagi putra berbentuk persegi diletakkan di dada bagian kanan di atas papan nama. Selanjutnya untuk putri berbentuk bulat diletakkan di kerah bagian kanan. Selanjutnya untuk setangan leher sama diletakkan di bawah kerah dan juga punya lebar jika di aturan menurut SK Kuarnas itu 5 cm per sisinya. Selanjutnya untuk tanda pelantikan pramuka putra diletakkan berbentuk segi 4, diletakkan di saku bagian kiri, dan juga untuk putri berbentuk bulat diletakkan di kerah bagian kiri juga. Selanjutnya yaitu ada papan nama. Papan nama ini merupakan tanda pengenal umum juga, karena untuk menunjukkan nama kakak-kakak semua diletakkan di dada dan harus direkomendasikan berwarna coklat muda. Selanjutnya setelah papan nama, kita masuk ke tanda satuan atau tanda pengenal satuan. Di sini tanda pengenal satuan diantaranya adalah ada tanda sangga terlebih dahulu. Untuk sangga sendiri diletakkan di sebelah kiri, kakak-kakak, di sebelah kiri atas, lengan kiri atas. Selanjutnya untuk di bawah badge sangga itu ada tanda ambalan atau badge ambalan. Oke, diletakkan di bawah sangga. Selanjutnya untuk lengan sebelah kanan di paling atas adalah tanda wilayahnya. Tanda wilayah berarti untuk kita adalah Warcab Subang. Di bawah tanda Warcab Subang harus ada tanda nomor gugus depan. Untuk putra berakhiran ganjil dan untuk putri berakhiran genap. Selanjutnya di bawah gudeg harus ada lencana
kuartir daerah. Untuk kita berarti kuartir daerah Jawa Barat. Selanjutnya, setelah Badge Kuarda, boleh dikelilingi dengan tanda kecakapan khusus kakak-kakak. Tanda kecakapan khusus ini mengelilingi lencana atau Badge Kuarda dan hanya boleh diisi oleh 5 TKK. Apabila TKK itu punya lebih dari 5, selebihnya silahkan diletakkan di selendang. Yang diletakkan di seragam pramuka hanya boleh 5. 5 itu boleh TKK Purwa Madya Utama. Purwa yang berbentuk bulat, Madya yang berbentuk kotak, dan juga Utama yang berbentuk segi 5. Selanjutnya, selain tanda-tanda tersebut, ada lagi tanda jabatan. Tanda jabatan ini diletakkan di saku atau di bawah papan nama atau di bawah name tag. Tanda jabatan ini berarti untuk di ambalan tanda pradana, tanda pemimpin sangga, dan tanda wakil pemimpin sangga. Atau jika kakak-kakak nanti melanjutkan perjalanannya di kepramukaan ke Dewan Kerja, juga ditaruh di atau diletakkan di bawah papan nama, lencana jabatannya seperti ini kurang lebih. Oke. Setelah itu ada tanda kecakapan umumnya, bantara atau laksana diletakkan sama-sama di pundak maupun yang pandega. Di dada sebelah kiri, kakak-kakak, di dada sebelah kiri itu selain tanda pelantikan, bagian atasnya diisi dengan, jika kakak-kakak memiliki tanda penghargaan, maka diisi dengan tanda penghargaannya. Selanjutnya juga tanda ikut serta kegiatan. Bagi kakak-kakak yang sering mengikuti kegiatan, pasti memiliki banyak tiska ya, dan peletakannya diletakkan di bagian kiri. Untuk tiska ini, masa atau usianya itu hanya sampai dengan 6 bulan kakak-kakak. Jika kakak-kakak memiliki atau menggunakan tiska yang sudah berusia lebih dari 6 bulan, alangkah baiknya jika tiska tersebut dipindahkan dari seragam pramuka, boleh disimpan atau boleh juga diletakkan di seragam pramuka kegiatannya atau PDL-nya sebagai kenang-kenangan. Karena jika di seragam pramuka sendiri, menurut aturan, penggunaan tiska hanya sampai 6 bulan saja. Setelah itu, penempatan atribut kakak-kakak diletakkan di porsinya masing-masing agar baju pramukanya terlihat lebih autentik, estetik, dan juga tidak terlalu ramai. Jadi, tiska-tiskanya dilihat lagi usia-usianya dan juga mulai berbenah lagi seragam pramukanya. Selanjutnya, tentang pakaian seragam harian. Pakaian seragam harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putra itu seperti yang tertera di gambar, ini mengacu pada surat keputusan dari Kuartir Nasional. Untuk putra menggunakan baret berwarna coklat tua dengan emblemnya. Selanjutnya, untuk bajunya berwarna coklat muda dimasukkan ke dalam celana dan juga celana panjangnya berwarna coklat tua dengan setangan lehernya. Selanjutnya, untuk putri, boninya berbentuk bulat seperti yang saya pakai. Selanjutnya, dengan tatopnya bagi penegak berwarna kuning dan bagi pandega berwarna coklat, dan juga bajunya bermodel princess dengan posisi di luar, roknya model A. Selanjutnya, bagi kakak-kakak penegak yang menggunakan hijab di ambalannya, jika hijabnya ingin posisinya di luar, artinya setangan leher kakak-kakak juga harus di luar kakak-kakak.
Jika setengah leher kakak ingin digunakan di kerah, maka bisa menggunakan model kerudung seperti saya, di mana bagian hijabnya yang dimasukkan ke dalam baju pramukanya. Mengapa? Agar minimal-minimalnya nama kakak bisa terlihat dan juga tidak menutupi segala tanda-tanda pengenal yang sudah kakak-kakak kenakan di seragam kakak-kakak. Selanjutnya, untuk pakaian seragam kegiatan, pakaian tentang seragam kegiatan ini tidak terlalu formal dan juga sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan sang kakak-kakak. Bahannya boleh dari katun atau kaos atau disilahkan, warnanya juga bebas, tapi tetap mencerminkan pramuka diharapkannya. Selanjutnya, untuk celananya, kamennya atau umumnya ini celananya celana PDL atau celana kulot juga sebenarnya tidak apa-apa, disesuaikan lagi karena untuk kegiatan ini yang penting kakak-kakak bisa melaksanakan kegiatan dengan nyaman dan juga dapat bergerak dengan bebas. Sepatu dan kaos kakinya pun tidak harus hitam, namun tetap wajib menggunakan setengah leher. Dan juga, pakaian seragam kegiatan ini tidak untuk upacara resmi. Jadi, apabila kakak-kakak sedang berkegiatan namun mengharuskan langsung upacara, tetap harus ganti baju dulu ke seragam pramuka harian. Setelah itu, ada seragam khusus, yaitu biasanya yang ditambahkan itu adalah blazer atau jas. Nah, untuk pemakaian ini mungkin yang bisa kakak-kakak jadikan contoh di dunia nyata yang aku tahu adalah pramukanya protokol UIN Bandung yang seperti contoh tadi mereka menggunakan jas di seragam pramukanya. Tidak apa-apa, dan asalkan penggunaan setengah lehernya harus terlihat di bagian sininya. Selanjutnya, kakak-kakak yang saya banggakan, seragam pramuka emang bukan hanya tentang penampilan ya, tapi juga bukan hanya tentang biar kelihatan rame atau biar kelihatan aktif. Tapi seragam pramuka ini mencerminkan kerapihan kakak-kakak, keautentikan kakak-kakak, dan juga mencerminkan disiplin, identitas, dan juga rasa bangga kakak-kakak terhadap pramuka. Aku yakin ketika kakak-kakak menghargai perjalanan kakak-kakak di pramuka, itu akan tercermin dalam seragam kakak-kakak, di mana seragamnya ingin selalu terlihat rapi, ingin selalu terlihat enak dipandang, dan aku sangat berterima kasih jika kakak-kakak bisa tampil rapih dan enak dilihat untuk diri kakak-kakak sendiri. Seperti itu. Sebagai tugas akhir, kakak-kakak, silahkan kakak-kakak ngeresum atau merangkum isi dari pembahasan aku ke belakang tadi, dan juga jangan lupa sertain kode khusus berupa kombinasi dari angka dan huruf yang tadi aku sematkan secara diam-diam dalam pembahasan aku. Kalau kakak-kakak fokus, pasti bisa nemuinnya. Terima kasih kakak-kakak, sekian dari saya. Semoga semangat selalu untuk kegiatan Belajar Pimpinan Satuan ini hingga usai. Sampai bertemu di kesempatan baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.